Gimana rasanya ya jadi guru gajinya miliaran rupiah per bulan? Kedengarannya kayak mimpi kan? Tapi percaya atau enggak, ini pernah beneran terjadi. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana ceritanya para pendidik di zaman Islam klasik itu bukan cuma dihormati, tapi juga punya pendapatan yang, wah, jujur aja bakal bikin kita semua melongo. Nah, semua penghargaan yang luar biasa ini tuh akarnya dari satu prinsip yang kuat banget. Seperti yang pernah dikatakan oleh Fuhail bin Iyad, seorang ulama besar dari Uzbekistan, peran guru dalam Islam begitu dihormati. Dan ini teman-teman, bukan cuma sekedar kata-kata mutiara ya, ini adalah fondasi dari sebuah kebijakan negara yang buktinya luar biasa. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Guru, sebuah posisi yang mulia. Nah, prinsip penghormatan tadi itulah yang jadi landasan utama kebijakan negara, terutama pas masa-masa keemasannya Daulah Abbasiyah. Jadi di era Islam klasik, jadi guru itu artinya Anda punya posisi yang mulia banget, benar-benar dihormati. Nah, karena statusnya yang setinggi itu, negara sampai mikir, oke, kesejahteraan mereka, terutama soal finansial, harus jadi prioritas utama. Tujuannya apa? Simpel banget, biar para penjaga ilmu ini bisa fokus 100% buat ngajar. Nggak perlu lagi pusing mikirin besok makan apa, bahkan hidupnya dibuat sangat-sangat sejahtera. Sekarang kita telusuri asal-usul gaji guru ini. Jangan salah sangka dulu. Ternyata ngasih gaji layak buat guru itu bukan inovasi baru dari Daulah Abbasiyah loh. Ini tuh sebuah tradisi panjang yang terus-menerus disempurnakan. Kalau kita lihat sejarahnya, tradisi ini sebetulnya sudah dimulai sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. Keren kan? Terus, kebijakan ini dilanjutkan lagi di bawah dinasti Umayyah. Sampai akhirnya, nah disinilah ceritanya jadi makin seru, tradisi ini mencapai puncaknya, klimaksnya, di era Daulah Abbasiyah. Yap, kita sampai di puncak keemasan era Abbasiyah. Inilah zaman di mana penghargaan untuk para guru mencapai level yang belum pernah ada sebelumnya, di bawah pimpinan seorang khalifah yang namanya kita semua pasti pernah dengar. Masa keemasan itu terjadi pada zaman pemerintahan siapa lagi kalau bukan Khalifah Harun al-Rasyid. Di zaman beliaulah sistem kompensasi guru ini jadi wow, terstruktur dan canggih banget. Gajinya tuh nggak dipukul rata sama semua. Nggak. Gajinya disesuaikan dengan level keilmuan dan keahlian masing-masing guru. Adil banget kan? Oke. Sekarang kita lihat angkanya langsung ya, biar nggak penasaran. Perhatiin baik-baik nih. Untuk guru umum dan para penghafal Al-Quran, gaji tahunannya itu 2.000 dinar emas. Tapi, untuk level yang lebih expert, misalnya periwayat hadis atau ahli fikih, gajinya langsung naik 2 kali lipat. Jadi 4.000 dinar per tahun. Pesannya jelas banget, makin tinggi ilmunya, makin besar juga penghargaannya. Nah, sekarang pertanyaan paling penting. Berapa nilainya hari ini? Oke, 2.000 dinar, 4.000 dinar. Kedengarannya banyak ya, tapi itu kalau dirupiahin jadi berapa sih? Nah, ini dia bagian yang paling bikin melongo. Nggak usah keluarin kalkulator, saya udah hitungin buat Anda. Dan angkanya, siap-siap pegangan ya. Kita mulai dari gaji guru umum dulu ya. 2.000 dinar emas itu, kalau kita konversi ke nilai rupiah zaman sekarang, nilainya setara dengan 9 miliar rupiah per tahun. Saya ulangi lagi biar meresap ya. 9 miliar rupiah. Itu buat gaji tahunan seorang guru umum. Tunggu, itu baru guru umum. Gimana dengan para ahli fikih tadi? Ingat kan, gajinya 2 kali lipat. Nah, 4.000 dinar itu kalau dirupiahkan sekarang jadi 18 miliar rupiah per tahun. 18 miliar. Ini sih bukan gaji CEO lagi, ini udah level sultan beneran. Biar lebih kebayang lagi gilanya, kita coba hitung per bulan yuk. Artinya, pendapatan bulanan mereka itu ada di kisaran 750 juta sampai 1,5 miliar rupiah. Bayangin, dapat transferan segitu setiap bulan. Ini benar-benar bukti nyata betapa tingginya ilmu dan guru dihargai pada masa itu. Oke, kita masuk ke bagian akhir. Sebuah pesan dari masa lalu. Angka-angka yang fantastis tadi itu sebetulnya bukan cuma soal duit loh. Angka-angka itu adalah cerminan dari nilai sebuah peradaban, cerminan sebuah masyarakat yang menempatkan ilmu dan para gurunya di posisi paling terhormat. Dan semua ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan bersama. Seberapa besar investasi sebuah masyarakat untuk para pendidiknya? Kira-kira apa ya yang bisa kita lihat dari situ tentang prioritas sejati mereka? Ini semacam cermin dari masa lalu yang mungkin bisa banget bikin kita semua berkaca tentang kondisi hari ini.